Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Taufiq Flow. Saya mahasiswa di kelas mesin learning. Hari ini saya akan menjelaskan tes mesin learning, yaitu model decision tree dengan tipe klasifikasi. Oke, yang pertama adalah eh, kita tentu perlu mengimport library yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada library Pandas, yaitu Pandas untuk membaca data, Seaborn untuk visualisasi, Matplotlib untuk visualisasi juga. Kemudian di sini juga ada Plotly, yaitu berfungsi untuk visualisasi juga. Kemudian untuk kolom kedua adalah untuk uh, library machine learning. Di sini ada standard scalar yang berfungsi untuk standarisasi data, ada library encoder yang berfungsi untuk label data yang bertipe kategori menjadi vertical. Kemudian di sini ada serangkaian paket uh, machine learning seperti ada decision tree, classifier, random forest classifier, dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada library untuk trend test split untuk memisahkan antara data trend dan data latih. Di sini juga ada akurasi score untuk score. Kemudian di sini ada matrix yaitu untuk melihat matrix hasil klasifikasi yang telah diperoleh. Di sini juga ada composition matrix untuk melihat true positif dan true negatif yang diperoleh. Ada precision score, F1 score, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang pertama adalah kita membaca data. Nah, untuk membaca data, kita tentu bisa uh, bertanya ke ChatGPT dengan cara tolong buatkan saya kode untuk membaca data. Nah, di sini akan uh, melihat bahwa ChatGPT akan menampilkan kode yang kita minta. Nah, di sini tentu untuk melakukan baca data kita import library pandas. Kemudian file path yaitu file yang ada di pada laptop kita dan dfd.read CSV ini untuk membaca data CSV dengan file path kita. Nah, di sini sudah saya terapkan pada codingan saya seperti berikut sesuai dengan path saya di sini. Dan kemudian codingan saya adalah head. Yang mana head ini untuk menampilkan 5 data terawal pada dataset. Nah, dari sini juga kita bisa melihat cuplikan data yang ada. Ternyata di data ini itu ada kolom master ID yang berfungsi untuk melihat customer ID yang ada pada dataset. Kemudian ada gender, yang mana artinya adalah melihat gender pada dataset ini dari masing-masing data. Kemudian di sini ada senior citizen, kemudian ada partner, dependence, tenor. Tenor adalah tenor bulan dia berlangganannya. Terus phone service, apakah dia berlangganan phone service juga. Terus tipe lines, net service, financial security, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kodiman ini adalah berfungsi untuk melihat data yang kosong pada dataset ini. Di sini terlihat bahwa indeks keberapa yang kosong, yaitu di indeks ke 488, 753, 936, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga kita meminta untuk mendrop kolom yang tidak berguna. Nah, kenapa customer ID berubah? Karena customer ID itu satu hal yang tidak perlu dimasukkan dalam pengolahan data. Kemudian selanjutnya setelah data itu bersih, kita label encode semua data yang kategorikal. Nah, untuk meminta kode label encode, kita bisa ke dengan prompt itu tolong membuatkan saya
kode untuk label input data kategori. Nah, di sini bisa dilihat ya, ternyata GPT memberikan kode uh, encoding, label encoding. Nah, di sini GPT memberikan bahwa uh, dia melakukan label encode pada hanya satu kolom, def yang nama kolom, kemudian label encoder fit transform f 6 kolom. Nah, karena di fitur dataset saya ini ada banyak kolom atau fitur, maka saya melakukan perulangan agar tidak perlu um, capek-capek menulis banyak banyak kolom ini. Nah, di sini juga kita lihat hasil outputnya adalah gender yang tadinya female itu male itu menjadi male untuk female dan satu untuk male. Kemudian ada partner yang mana apabila itu yes maka berangka satu dan no itu berangkat no. Nah, dependence juga sama, on service juga sama dan seterusnya. Di sini juga ada churn yaitu nol apabila no dan satu apabila yes. Kemudian setelah itu untuk describe ini adalah kode untuk melihat basic statistik pada dataset yang kita punya. Di sini juga bisa kita lihat count yaitu jumlah data yang kita punya, ada mean atau rata-rata, terus ada STD atau standar deviasi, dan mean adalah nilai terkecil yang ada pada kolom pada dataset kita. Nah, kenapa ini 000, 0 apa minnya? Karena sebelumnya kita sudah menyimpan label encode. Tentu bahwa nilai yang paling kecil itu sudah pasti nol. Apabila hanya ada dua fitur seperti female tunggal, berarti kan hanya ada nol dan satu. Maka maksudnya itu hanyalah satu. Kecuali apabila seperti kasusnya seperti payment untuk karena dia ada 4 unit, maka tampilannya akan minnya itu nol dan max itu pasti 3. Dan 25% ini adalah kuartil 1, 50% ini dari kuartil 2, dan 75% ini adalah kuartil 3. Kemudian di sini adalah untuk membagi fitur yang numerical dan fitur yang kategorikal. Dia bisa meminta GPT dengan cara tolong buatkan saya kode untuk membagi kolom yang vertikal, kategorikal dan numerical menggunakan ulangan. Nah, di sini bisa dilihat ya, sudah mirip seperti apa yang saya buat. Di sini terdapat ada kategorical column dan numerical column. Tapi di sini masih kosong karena kita menggunakan perulangan untuk menyimpan data yang bertipe numerical dan kategorikal. Setelah itu kita tampilkan hasil pada yang didapat. Nah, di sini kita sudah langsung mendapatkan fitur yang kategorikal dan numerical secara langsung tanpa mendefinisikan satu-satu. Di sini ada kategori features yang gender, senior citizen, partner, dependence, dan sebagainya. Kemudian untuk numerical features adalah tenor yang mana tenor bulan berlangganannya seberapa lama, monthly charge biaya per bulannya ada berapa, total biaya yang dikeluarkan untuk berlangganan. Kemudian di sini adalah untuk melihat korelasi dengan heat maps. Di sini kita bisa lihat bahwa kode ini memberikan visualisasi perbandingan rata-rata antara kelompok pelanggan yang berhenti atau churn dan yang tidak berhenti atau mau churn.
menggunakan heatmap predictive itu. Di sini bisa dilihat bahwa tenar itu memiliki nilai skor 37, yang mana artinya adalah tenar ini memiliki korelasi yang tinggi terhadap churn. Kemudian di sini adalah untuk presentasi churn pada customer. Kita bisa minta ChatGPT untuk memvisualisasikan dengan cara tolong buatkan saya kode untuk memvisualisasikan pie chart dan bar chart pada churn dengan customer. Kita tunggu untuk generate codingan. Nah, ternyata kita sudah dapat ya sebagian. Nah, kita dapat kode untuk menampilkan uh, pie chart dan bar chart. Di sini kita memilih not chart customer dan chart customer dengan hue-nya, color-nya itu adalah customer. Nah, kita bisa lihat bahwa distribusi data customer yang churn itu sebesar 26,5%, dan yang no churn itu ada di 73,5%. Dan untuk lebih tepatnya, untuk yang churn customer itu berada di angka 1.869, dan untuk yang no churn itu berada di angka 5.174. Nah, ini juga kita bisa minta ke ChatGPT untuk memvisualisasikannya dengan hit Seaborn. Namun pada kasus ini saya memvisualisasikannya dengan Plotly agar lebih interaktif saja sebenarnya. Dan untuk Plotly ini kita bisa download gambarnya sebagai ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa distribusi gender yang male itu berada di angka 50,5%, dan yang female itu 49,5%. Nah, di sini berarti dapat diketahui bahwa yang banyak share itu ternyata yang bergender male, dan jenisnya adalah bergender female. Kemudian untuk melihat apa, bagi kelompok fitur atau variabel, kita perlu meriok Chern untuk melihat uh, distribusi pada data. Nah, jadi saya membagi antara L1, L2, L3. Nah, L1 itu apa? L1 itu adalah variabel yang berisi fitur yang berkaitan dengan status si pelanggannya, seperti gender, senior citizen, partner, dependence, gitu. Dan untuk L2 ini adalah untuk fitur yang terkait dengan layanan telekomunikasi, contohnya phone service, multiple line, dan lain sebagainya. Dan untuk L3 ini adalah untuk fitur yang uh, jenis itu terkait tentang kontrak dan pembayaran, seperti kontrak dan paperless billing, dan payment method, yang mana metode pembayarannya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa distribusi datanya yang churn atau not churn pada kolom yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kita bisa lihat juga ternyata
untuk yang churn itu ada feature phone service itu ada di angka 1699 dan yang not churn itu berada di angka 489. Di sini kita bisa lihat bahwa eh, phone service yang yes itu lebih banyak untuk yang not churn. Kemudian untuk streaming TV juga kita bisa lihat yang berlangganan streaming TV itu yang churnnya berada di angka 814 dan yang nolnya itu berada di angka 1893. Gitu pula pada yang nolnya itu berada di angka 942 untuk yang churn dan yang nolnya itu berada di angka 1888. Kemudian selanjutnya ini juga sama seperti sebelumnya untuk melihat visualisasi pada dataset yang sudah kita tentukan di sini pada masing-masing S1, L2, L3. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa dengan pie chart kita bisa lihat uh, distribusi gender yang churn, senior citizen yang churn, partner yang churn, dan dependence yang churn. Ini tentu adalah salah satu yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu tentang karakteristik personal si pelanggan. Nah, di PDA ini kita bisa lihat bahwa dengan mengeksplorasi data kita bisa lihat pada fitur gender yang chart itu ada 49,8% yang male dan female itu 50%. Nah, kita bisa lihat bahwa pada kolom senior citizen yang chart itu sebanyak 25% dan yang non-chart itu 74,8%. Kita bisa lihat bahwa uh, yang non-chart atau yang tidak itu selangganan itu lebih besar pada kolom senior citizen. Kemudian juga kita lihat bahwa uh, distribusi pada partner ini yang mencair itu berada di sekitar 35,8% dan yang noctur itu berada di angka 64,2%. Dan juga dependence yaitu yang churn itu senilai 17,4% dan yang noctur berada di angka 82,6%. Kemudian selanjutnya adalah di sini untuk melihat basic statistik pada kolom internet service. Itu ini sebenarnya sudah sama seperti di script sebelumnya, hanya saja ini untuk melihat uh, fokus pada hanya satu kolom saja. Kemudian ini adalah codingan untuk melihat apakah data itu ada yang missing atau yang kita juga bisa lihat dengan ChatGPT berikan saya kode untuk membaca data yang non ada data saya. Nah, kita bisa lihat bahwa ChatGPT memberikan bahwa Anda dapat menggunakan metode ISNO dan SUM pada data frame untuk mengecek apakah ada nilai nol atau nol dalam setiap kolom dan menghitung jumlahnya. Nah, berikut adalah contoh kode. Nah, di sini sudah saya terapkan juga sesuai pada kasus saya. Di sini df1 adalah data frame saya, ISNO adalah kode untuk melihat apakah nol dan SUM adalah untuk menjumlahkan semuanya. Nah, kita bisa lihat bahwa kolom-kolom semua ini tidak ada data yang nol atau none. Nah, bisa dibilang bahwa sekarang saat ini data set saya adalah sudah bersih. Kemudian untuk depth shape adalah untuk melihat baris dan kolom pada data saya. Ini juga bisa diminta pada ChatGPT dengan cara berikan kode untuk
melihat baris dan kolom pada data set. Nah, di sini ChatGPT bilang bahwa dengan menggunakan property.shape. Di sini juga sama pada kasus saya, data frame saya kemudian diikuti dengan property.shape. Di sini bisa dilihat bahwa uh, barisnya itu berada pada angka 7043 dan kolomnya ada di angka 20. Kemudian selanjutnya kita melihat korelasi heat maps pada fitur yang ada pada dataset saya. Nah, di sini untuk churn kenapa satu? Karena tentu saja churn dengan churn kalau di heat maps itu karena sama, sudah pasti satu. Gitu. Nah, di sini untuk melihat korelasi, apabila angkanya itu mendekati satu, maka uh, variabel yang satu dengan target yaitu churn itu saling naik atau uh, terregresi secara linear, secara naik. Apabila misalkan apabila monthly charge itu naik, maka churn juga naik. Itu berlaku apabila angka itu mendekati satu. Di sini juga saya lihat bahwa notes di sini bertujuan untuk menghitung korelasi antara setiap fitur dalam data frame dari satu dengan targetnya yaitu churn tadi. Nah, jadi dalam statistika ini kita bisa melihat atau mengukur sejauh mana dua variabel itu bergerak sama-sama seperti yang saya bilang tadi. Apabila churn naik, apakah fitur yang lain itu naik juga gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan feature selection. Feature selection itu apa? Kita bisa tanya, apa sih apa itu feature selection? Nah, jadi feature selection adalah proses pemilihan subset fitur kolom atau variabel ini yang paling relevan atau penting dari suatu dataset untuk meningkatkan performa model machine learning. Nah, tujuan utama dari feature selection ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model yang dengan mengurangi kompleksitas, mengurangi overfitting, dan meningkatkan interpretabilitas. Nah, jadi intinya adalah kita melihat seleksi kategori features yang mana yang sekiranya itu mempengaruhi pada churn gitu. Nah, di sini pertama-tama kita import library untuk select feature, kemudian ada C2 untuk melakukan feature selection. Nah, kita juga bisa minta ChatGPT untuk minta feature selection dengan select keybase dan C2. Dengan prompt itu berikan saya kode untuk membuat feature selection dengan sel keybase dan C2. Nah, tentu saja sama ya seperti kasus saya. Di sini pada ChatGPT kita bisa lihat bahwa memisahkan antara fitur dan target. Di sini juga sama pada kasus saya, hanya saja untuk features itu saya mengambil variabel categorical features yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan juga target tentu saja yang churn. Kemudian kita definisikan base features-nya dengan select base dengan fungsinya itu G2 atau G square, kemudian di-fitkan
antara feature dan target dan memvisualisasikan hasil itu dengan seaborn. Nah, kita bisa lihat bahwa kontrak memiliki skor 1115, yang mana kategori ini kemungkinan mempengaruhi pada churn atau no churn-nya pada data kita. Kemudian ada online security, ada tech support, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat juga bahwa di sini terdapat kategori features yang sangat rendah ya, di bawah 10, yaitu ada internet service, multiple lines, streaming movies, streaming TV, gender, dan phone service. Nah, untuk menghindari overfitting dan mengurangi kompleksitas pada machine learning, kita bisa mendropkan fitur-fitur ini gitu. Karena fitur ini tuh tidak memiliki skor yang tinggi gitu. Yang mana artinya adalah tidak terlalu mempengaruhi churn-nya pada customer. Nah, selanjutnya adalah karena yang tadi itu theoretical, kita lakukan feature selection pada data yang numerical juga. Itu bisa kita tanya pada ChatGPT dengan berikan saya kode untuk melihat feature selection pada data numerical. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mendefinisikan antara fitur dan target, kita juga sudah mendefinisikan sama seperti sebelumnya dengan numerical features dan targetnya adalah churn. Ini sama juga dengan menggunakan algoritma select keybase, nah, dan divisualisasikan dengan seaborn. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa skor pada numerical feature dan itu dipegang oleh trainer. Dia memiliki uh, feature yang tinggi untuk mempengaruhi jam dengan angka 997. Kemudian ada total charge dan unit charge. Nah, di sini juga uh, pada proses seleksi fitur ini kita menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance untuk setiap fitur yang ada pada numerical. Kemudian kita tampilkan seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat feature importance pada yang apa, feature kategorikal itu juga bisa kita minta pada GPT dengan cara tolong berikan saya kode untuk melihat feature importance pada saya. Nah, di sini bisa lihat bahwa kita tentukan ya antara feature dan target. Kita juga sudah kemudian tes, split, kemudian kita menggunakan algoritma decision tree classifier. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kontrak itu memiliki peran penting pada pengaruh churn, online security, internet service, dan lain sebagainya. Kemudian karena phone service, gender, TV, streaming fees, multiple lines itu memiliki skor yang kecil, kita drop saja karena percuma juga apabila kita fitkan pada machine learning itu akan menyebabkan overfitting atau dapat menyebabkan kompleksitas pada mesin learning. Kemudian selanjutnya adalah kita mendistribusikan normal pada dataset yang kita punya dengan cara smooth. Nah,
smooth itu adalah cara yaitu dengan oversampling untuk mengenangani ketidakseimbangan pada data dengan targetnya itu adalah churn. Kita bisa minta ke ChatGPT yaitu tolong berikan saya kode untuk melakukan semua samplingnya semua gitu ya. Makanya seperti ini ya, kita bagi antara feature ya dengan targetnya. Nah, di sini terlihat bahwa eh, sudah seimbang pada datanya, yaitu 5.174 dan 5.174 pada jam yang cernya. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah kita fitting modeling pada dataset kita. Itu kita import dulu library yang diperlukan seperti coefficient matrix, mungkin CV untuk hyperparameter, dan lain sebagainya. Dan tentu kita split antara data trend atau data latih dengan data tes atau data uji. Nah, dengan sebesar 0,20 atau uh, data trennya itu sebesar 20% dan data tesnya itu sebesar 20% dan data trennya adalah sebesar 40%. Ini juga bisa kita minta KBT dengan prompt itu berikan saya kode untuk membuat klasifikasi menggunakan decision tree. Nah, lihat bahwa kode yang diberikan GPT seperti ini akan eh, bisa fitur antara target dan fitur, kemudian bagi dengan template split, kemudian inisiasikan si decision tree classifier-nya. Nah, di sini adalah kode yang sama intinya. Jadi, pada kasus saya menggunakan ini itu eh, model menerima klasifikasi, data latih, dan data uji, kan melatih model menghitung dan melakukan skor OC, ROC dari cross validation. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa setelah kita modeling, kita dapat cross validation score itu sebesar 90,65% dan ROC out score itu 80%. Ini sebenarnya sudah saya lakukan parameter kuning sebelumnya. Anggaplah sebelumnya tidak ada ya. Bisa kita lakukan hanya dengan random saja. Saya lihat berapa persen. Nah, sebelum melakukan hyperparameter tuning, apabila parameternya itu hanyalah random state, maka um, skor cross validation itu hanya memperoleh 80,49% dan ROC out score-nya itu 81,7%. Akan tetapi, eh, oh ya, kita lihat juga conversion matrix-nya seperti ini. Um, ini sebelum melakukan hyperparametering ya. Kita dapat bahwa true negatifnya atau true yang benar-benar negatif itu ada di angka 41% dan true positif 40,7%. Di sini ada bias ya. Berarti false positif itu 9% dan false negatif itu 9%. Nah, di sini kita lihat bahwa kita melakukan import library untuk hypermeter learning dengan grid search CV atau grid search cross validation. Nah, di sini kita bisa juga lihat minta ChatGPT untuk melakukan research CV.
berikan saya kode untuk para parameter ini dengan grip search. Nah, di sini bisa lihat ya, kita bagi aksinya itu dan target sudah sebelumnya. Nah, di sini ada parameter yang ingin diuji gitu. Nah, di sini ada kriterion, apakah Gini, apakah entropi. Terus maksudnya kedalaman si decision tree-nya itu ada berapa dalam, kemudian sampel speed-nya, pecahan dari pohon itu ada berapa, dan si daunnya itu mau ada berapa. Di sini saya melakukan banyaknya saja eh, parameter yang digunakan agar melihat parameter apa yang terbaik gitu. Dan kita fitkan seperti itu, didapat bahwa parameter yang terbaik itu ada pada kriterium yang entropi, dan maksudnya adalah 10, dan min sampel selifnya adalah 3, dan min sampel speednya adalah 48. Nah, kita bisa lihat ya coba pada sini, ya, kan sini. Nah, yang tadinya skor si cross validation-nya berada di angka 80%, dengan hyperparameter pun kita bisa memperoleh skor 90,65%. Di sini terlihat bahwa terdapat penambahan 10% pada cross validation score. Itu di sini juga akan berubah pada conversion matriksnya juga. Di sini bisa lihat bahwa true negatifnya naik sebesar 42,9%, dan akan tetapi di true positifnya itu turun sebesar 39,4%. Nah, di sini juga kita bisa lihat uh, gambar decision tree yang digunakan pada model saya. Ini kita fullkan saja. Di sini saya melakukan library utilities, dan ini adalah gambaran decision tree yang saya buat pada sini sesuai dengan ketentuannya ya, pada parameter yang sebelumnya sudah saya buat dengan data. Oke, sekian tugas UTS sebelum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.